Manggis bos, manggis, senggol bos. Bab 2593 sampai bab 2596. Mendengar ini, Tanaka Koichi dengan cepat bertanya, lalu jika dia tidak dapat mengambil keputusan untuk sementara waktu, berapa lama saya harus menunggunya? Penjual wanita itu menjelaskan, dalam keadaan normal, setelah deposit dibayarkan, ada prioritas 24 jam. Jika hak membeli melebihi 24 jam dan saldo belum dibayar, maka dianggap sudah diserahkan. 24 jam, Tanaka Koichi berkata dengan agak tertekan, 24 jam adalah terlalu lama, saya harus membelinya hari ini. Ini, penjual wanita itu sedikit malu sejenak, lalu berkata, Pak, apartemen kami bukan satu-satunya yang tersisa. Kami punya 8 rumah lagi di gedung itu yang belum terjual, dan semua apartemennya, sama saja, tapi lantai dan lokasinya berbeda. Tapi selama naik ke lantai 6, kamu bisa melihat pemandangan sungai. Jadi ada sebenarnya tidak banyak bedanya, kalau suka high rise. Di sini kami juga punya subfloor kamar bagusnya tepat di bawah lantai paling atas. Jujur saja, harga lantai 2 atas lebih mahal dari lantai atas. Ini juga yang termahal di seluruh lantai kami. Isolasi termal di lantai atas secara alami tidak sebaik lantai lainnya. Jadi akan lebih panas di musim panas dan lebih dingin di musim dingin. Selain itu, ada risiko air kebocoran di lantai paling atas, jadi sebaiknya Anda memilih lantai lain. Tanaka Koichi menggelengkan kepalanya dan berkata, Nyonya kami selalu menyukai ketenangan, dan yang dia inginkan adalah sebuah villa. Tapi saya belum melihat sesuatu yang cocok hari ini, dan tempatmu sudah terjual habis. Jadi aku lebih suka apartemenmu di lantai atas. Lagi pula, tidak akan terganggu oleh kebisingan dari lantai atas. Itu dia. Penjual wanita itu setelah berpikir sejenak, dia berkata, baiklah Pak, mohon tunggu sebentar, Nyonya akan segera melihat rumahnya. Jika dia masih belum yakin setelah melihat rumahnya, saya akan menekan supervisor dan melihatnya. Bisakah Anda mempersingkat waktu pertimbangannya, kalau hari ini bisa bayar penuh? Kalau pihak lain masih ragu-ragu, itu benar-benar tidak mungkin. Saya akan tanya ke supervisor apakah dia sanggup menanggung biaya ganti rugi yang dilikuidasi. Ganti rugi yang dilikuidasi kami tidak tinggi. Jadi itu niat kami, itu hanya 10% dari harga emas, yaitu hanya 100.000 yuan. Tanaka Koichi berkata tanpa berpikir, kalau begitu jangan repot-repot, jual saja langsung ke saya. Saya akan membayar ganti rugi, dan saya akan membayar 2 kali lipat. Saya pasti akan memuaskan wanita itu. Penjual wanita itu terkejut, dan dia bahkan lebih bingung, pelanggan ajaib macam apa mereka berdua hari ini. Salah satu dari mereka membuat reservasi bahkan tanpa melihat rumahnya, dan yang lainnya tidak bahkan melihat rumahnya. Tidak hanya mereka ingin membuat reservasi, mereka bahkan bersedia melakukannya untuk mereka, yang di depan membayar ganti rugi. Setelah menjual rumah selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat pelanggan yang begitu bahagia. Kali ini, mereka berdua datang, memikirkan hal ini. Dia berkata kepada Tanaka Koichi lagi, Tuan, itu dia, jika wanita itu memutuskan untuk membelinya segera setelah melihat rumahnya, kami pasti tidak akan bisa mengambilnya. Inisiatif untuk memutuskan kontrak, kalau begitu, reputasi kita tidak akan baik jika tersiar kabar. Saya hanya bisa mengatakan bahwa wanita ini tidak dapat melakukan pembelian. Ketika keputusan sudah dibuat, kami akan memintamu untuk menggantikannya, yang lebih masuk akal dan masuk akal. Jika masalah ini tersebar dan orang-orang mengetahuinya, kebanyakan orang akan dapat memahami kami, tetapi untuk mengatakan, mari kita bahkan tidak. Memberi wanita itu puluhan menit untuk melihat-lihat rumah, tapi langsung mengusirnya. Jika ini menyebar, kami akan dimarahi, dan kemungkinan besar kami akan dihukum oleh pihak yang berwenang, jadi tolong tunggu sebentar, kami harus menunggu sampai wanita telah selesai melihat ruangan. Ketika Tianzong Hao melihat pihak lain bersikeras, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi, jadi dia mengangguk dan berkata, kalau begitu saya akan menunggu di sini. Saat dia mengatakan ini, Tanaka Koichi merasa sedikit tidak yakin.
Dia juga tidak yakin apakah pelanggan di dalam akan mengambil keputusan untuk membeli segera setelah melihat rumahnya. Jika pihak lain ragu-ragu, dia mungkin masih memiliki sedikit peluang. Tapi jika pihak lain ingin menyeimbangkan tanpa ragu-ragu, bukankah dia tidak punya harapan? Namun, dia tidak memiliki solusi yang baik saat ini, jadi dia hanya bisa menunggu dan melihat. Pada saat ini, Wiraniaga berkata dengan hormat, "Pak, silakan pergi ke ruang tunggu dan istirahat, segera." Setelah dia selesai berbicara, pintu ruang VIP terbuka. Liu Manqiong, yang membayar biaya niat dan hanya menandatangani perjanjian niat, berjalan keluar bersama Sister Xian dan supervisor penjualan. Melihat orang yang menerima Tanaka Koichi Pramuniaga itu berkata, "Tian, mintalah petugas menyiapkan kendaraan. Saya akan mengantar kedua tamu terhormat ini ke gedung 1 untuk melihat properti Pramuniaga itu." Mengangguk sedikit, menatap Tanaka Koichi, dan ingin berbicara dengan atasannya, tetapi ketika dia mengira Liu Manqiong ada tepat di depannya, dia menelan kembali kata-katanya, dia baru saja akan menelepon petugas. Ketika Tanaka Koichi melihat Liu Manqiong sedang menelepon, dia berinisiatif untuk menyapanya dan berkata, "Halo Nona, apakah Anda tertarik untuk membeli apartemen berlantai datar di lantai paling atas?" Liu Manqiong memandang pihak lain dengan heran dan hati-hati, mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa? Apakah ada masalah?" Tanaka Koichi dengan cepat menjelaskan, "Nona, saya juga ingin membeli rumah yang Anda minati, dan sejujurnya, ini cukup mendesak bagi saya, jika Anda bersedia memberikan rumah ini kepada saya." Begitu kata-kata Tanaka Koichi keluar, tidak hanya Liu Manqiong, tetapi juga Sister Xian dan supervisor penjualan di sampingnya tercengang. Mereka bertiga masuk untuk membayar deposit dan menandatangani, dan hanya butuh beberapa menit atau bahkan totalnya kurang dari 10 menit. Tanpa diduga, orang lain keluar pada saat ini dan ingin membeli rumah yang sama. Niat orang lain untuk membeli begitu kuat sehingga dia bersedia membayar biaya transfer langsung kepada Liu Manqiong 1 juta. Saudari Xian terkejut, tetapi juga diam-diam takut. Dia juga baru saja melakukan kejahatan. Saya melakukan kesalahan yang sama seperti manajer penjualan, dan mereka semua merasa bahwa pada dasarnya tidak akan ada perubahan dalam masalah ini. Bahkan jika saya membayar setelah melihat rumah dan memastikan semuanya baik-baik saja, tidak akan ada risiko. Inilah yang disebut empirisme. Saya selalu merasa bahwa dilihat dari pengalaman saya sendiri, jika 1 atau 2 orang datang untuk melihat rumah besar seperti ini setiap hari, itu sudah merupakan sebuah peristiwa penting, dan bahkan jika puluhan orang melihat rumah itu, tidak lebih dari 2 atau 3 orang yang benar-benar akan pindah. Kesediaan untuk membeli. Di antara orang-orang yang bersedia membeli, mungkin tidak ada 1/10 dari mereka, orang-orang yang benar-benar dapat mengeluarkan uang untuk membeli rumah ini. Oleh karena itu, kemungkinannya sangat kecil bahwa rumah seperti itu tersedia secara umum. Konon tidak akan dijual sama sekali dalam beberapa bulan. Liu Manqiong kebetulan muncul di sini waktu, dia adalah satu-satunya pelanggan jenis transaksi yang akan muncul dalam beberapa bulan tersebut. Dari perspektif model probabilitas, telah menjual 1, maka mereka harus menunggu setidaknya beberapa bulan lagi untuk mendapatkan yang berikutnya 1. Oleh karena itu, menurut mereka, tidak mungkin rumah ini dijual secara tiba-tiba dalam waktu beberapa puluh menit. Namun mereka tidak pernah menyangka, tamparan di wajah datang begitu cepat, dan dalam beberapa menit, ada yang ingin membeli rumah ini. Untungnya, Liu Manqiong berhati-hati dan tidak mau mengambil risiko apapun, jadi dia berinisiatif untuk meminta uang jaminan terlebih dahulu. Jika bukan karena ini, saya khawatir mereka akan menunggu sampai mereka melihatnya. Ketika saya datang kembali dari rumah dan hendak membelinya, saya menemukan bahwa rumah itu telah dijual. Pada saat itu, sudah terlambat untuk memukul dada saya. Pada saat ini, Liu Manqiong mengerutkan kening dan menatap Tanaka Koichi, dengan tegas berkata, "Maksudku, Tuan, aku tidak akan berpindah tangan atas rumah ini."
Begitu Tian Zonghao mendengar ini, hatinya sudah dingin, tetapi dia tidak mau menyerah dan terus bertanya, "Nona, apakah Anda sudah memutuskan untuk membeli rumah ini?" "Maksud saya, jika Anda masih ragu 1% saja, sebaiknya berikan saya rumah ini dulu, lalu ambil biaya transfer 1 juta untuk melihat properti lain, mungkin Anda bisa bertemu untuk memilih." Petik 2. Liu Manqiong menggelengkan kepalanya dengan tegas, "Maaf, saya sudah memastikannya, saya akan datang untuk menandatangani kontrak nanti. Anda dapat melihat yang lain." Saat ini, manajer penjualan dan beberapa tenaga penjualan di kantor penjualan benar-benar tercengang. Bukannya mereka belum pernah melihat dewa bertarung sebelumnya. Ketika villa pertama kali diluncurkan, beberapa pelanggan mulai berebut tempat di tempat. Namun, perkelahian seringkali berubah menjadi frustrasi dan perkelahian fisik. Mereka belum pernah bertemu seseorang seperti Koichi Tanaka yang ingin memberi seseorang tambahan 1 juta begitu dia membuka mulut. Saat ini, mereka tidak menyangka Liu Manqiong bisa menolak begitu saja. Menurut mereka ini 1 juta, dan itu tidak dipungut biaya. Kalau mendapat 1 juta sia-sia, siapapun harus menimbangnya, bukan? Mereka pergi keluar untuk melihat-lihat rumah, membayar uang dengan sungguh-sungguh dalam 10 menit, dan kemudian mendapatkan 1 juta bagi mereka. Hal semacam ini seperti kue di langit. Tapi di mata Liu Manqiong, apalagi 1 juta, bahkan jika ada 2 angka 0 di akhir, dia tidak akan tertarik. Liu Manqiong tentu saja tidak kekurangan uang, jadi dia tidak bisa mengubah keputusannya hanya demi jutaan ini. Sebagai pelayan paling terpercaya dari seluruh keluarga Ito, Tanaka Koichi juga memiliki wewenang yang cukup untuk menawarkan penghargaan sebesar itu kepada tuannya. Namun melihat Liu Manqiong bergeming, Tanaka Koichi melanjutkan tanpa ragu, "Nona, saya tidak bermaksud memamerkan kekayaan saya kepada Anda, saya hanya sangat ingin membeli rumah ini, jadi saya akan memberi Anda harga lain. Jika Anda setuju untuk mentransfer rumah ini kepada saya bersedia memberi Anda tambahan 5 juta. Begitu kata-kata ini keluar, para penjual di tempat itu semakin terkejut dan tercengang. Mereka telah melihat orang menghasilkan uang, tetapi tidak pernah menghasilkan uang sebanyak itu. Mereka juga pernah melihat spekulan real estate, tetapi mereka belum pernah melihat spekulan real estate seperti ini. Untuk menghasilkan uang dengan berspekulasi di bidang real estate, apapun yang terjadi, Anda harus menginvestasikan uang Anda, membeli rumah, dan menyimpannya selama beberapa bulan atau bahkan 1 atau 2 tahun. Namun, kini apartemen di depan saya ini bisa menghasilkan 5 juta hanya dengan 10 menit menggoreng dalam panci, itu seperti mimpi. Tepat ketika mereka merasa bahwa Liu Manqiong tidak punya alasan untuk menolak lamaran ini, Liu Manqiong berkata dengan nada tidak senang, "Tuan, saya telah menjelaskan kepada Anda bahwa saya telah memesan rumah ini dan tidak berencana untuk memindahkannya. Anda tidak perlu membuang waktu lagi. Daripada melakukan ini, lebih baik manfaatkan waktu dan melihat-lihat rumah lain." Setelah itu, dia berkata kepada manajer penjualan, "Halo, tolong bawa kami melihat rumahnya." Tanaka Haoi berseru, 10 juta, Nona. Saya bersedia membayar 10 juta sebagai biaya transfer. Semua penjual hampir pingsan, benar saja. Ini adalah pertarungan antar dewa. Saat manusia biasa bertarung, mereka menggunakan tinju dan tendangan. Saat dewa bertarung, mereka menggunakan 1 juta, 5 juta, dan 10 juta gerakan. Saat ini, Liu Manqiong masih bergeming. Dia menoleh ke arah Tanaka Koichi dan berkata dengan serius, "Tuan, alasan mengapa saya tidak marah kepada Anda adalah karena menurut saya kata-kata Anda cukup tulus dan Anda lebih dari seorang tuan-tuan. Tetapi jika Anda melanjutkan jika Anda terjerat seperti ini, saya mungkin tidak dapat berkomunikasi dengan Anda dengan sikap ramah seperti saya sekarang." Saat ini, Tanaka Koichi mengerti, remaja putri di depan saya pastilah seorang remaja putri yang tidak kekurangan uang dan tidak menganggap serius uang sama sekali. Diperkirakan kekayaan bersih dan asetnya tidak lebih buruk dari istri saya sendiri. Menghadapi perempuan seperti itu, apa gunanya menawarkan premi 10 juta, selain bisa leluasa ngomong,
sekalipun Anda membayar 30 juta atau 50 juta, tidak mungkin orang lain menganggapnya serius. Pada akhirnya Anda akan terlihat seperti badut, bertahan dan tidak melepaskan. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, Nona muda, saya gegabah, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati." Liu Manqiong tidak berbicara, hanya mengangguk sedikit, lalu mengingatkannya lagi, "Supervisor, bolehkah saya pergi melihat ruangannya?" Supervisor berkata dengan cepat, Oke, silakan datang ke sini." Liu Manqiong pergi, dan Tanaka Koichi berdiri di sana tanpa daya. Dia tidak tahu sejenak bahwa dia adalah haruskah saya tinggal di gedung ini dan melihat tipe apartemen lain, atau haruskah saya pergi dari sini dan mengubah properti serta mempelajarinya lagi. Pada saat ini, pramuniaga wanita yang menerimanya tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan cepat, "Tuan, bukankah istri Anda suka diam? Meskipun kami tidak memiliki lantai paling atas untuk dipilih di gedung ini, Anda dapat memilih satu barusan. Ada seorang wanita di bawah." Saat dia mengatakan itu, dia tidak sabar untuk menjelaskan, "Lihat, wanita tadi masih sangat muda, sangat kaya, dan membawa pengurus rumah tangga untuk melihat rumah, dan dia tidak memiliki cincin kawin di tangannya. Kemungkinan besar dia belum menikah sama sekali." Jika seorang wanita kaya generasi kedua yang belum menikah membeli rumah sendiri, ada kemungkinan besar dia akan tinggal di melakukannya sendiri. Coba pikirkan, sebuah rumah dengan luas 250 hingga 60 meter persegi. Hanya dia yang tinggal sendirian, dan putri sulung Anda tinggal di lantai bawah. Kemungkinan besar dia tidak akan diganggu. Bahkan jika wanita muda itu baru saja lompat tali di kamar mulai sekarang, selama putri sulung Anda tidak melakukannya dengan benar, dia tidak akan diganggu. Dia pada dasarnya tidak akan diganggu di lantai bawah di kamar tempat dia lompat tali. Saya sudah lama menjual rumah di gedung ini. Setiap orang yang membeli apartemen biasa kami pada dasarnya adalah keluarga besar, bahkan anak muda pun datang ke sini. Saat membeli rumah, Anda setidaknya adalah keluarga beranggotakan 3 orang, dan terkadang satu keluarga dari 4. Saya belum pernah bertemu dengan pemilik yang hanya memiliki pasangan yang tinggal di sana. Dan jika dipikir-pikir, tidak peduli seberapa hati-hati Anda terhadap sebuah keluarga dengan anak-anak, tidak mungkin untuk menghindari kebisingan sama sekali. Jadi saya bisa jamin rumah manapun yang tersisa di seluruh komunitas tidak akan lebih sepi daripada rumah di lantai bawah. Apa yang perlu Anda ragukan? Jika Anda tidak yakin sekarang, rumah akan segera datang. Untuk pelanggan seperti Anda bahkan tidak bisa membeli rumah ini. Tanaka Koichi berpikir dalam hati, wanita ini benar. Wanita tadi, dengan temperamennya, terlihat seperti wanita muda dari keluarga yang sangat kaya. Dia kemungkinan besar membeli rumah ini untuk ditinggali sendiri, jadi dia tidak mungkin mengganggu orang-orang di bawah. Jarang juga bertemu seseorang yang membeli rumah sebesar itu untuk ditinggali sendirian. Aku khawatir tidak ada orang yang lebih cocok daripada yang di bawah. Dan, itu sudah jam 4 atau 5 sore. Jika aku tidak mengambil keputusan dengan cepat, aku khawatir tidak akan ada waktu bagiku untuk pergi ke gedung berikutnya untuk melihat-lihat. Memikirkan hal ini, Tanaka Hiroshi merasakan detak jantungnya dan mengertakkan giginya. Berkata, "Oke, kalau begitu saya ingin set ini, seperti wanita tadi. Saya akan membayar deposit 1 juta dulu, lalu Anda membawa saya melihat rumahnya, dan saya akan mengambilnya beberapa video dan foto untuk ditinjau oleh nyonya kami. Selama dia tidak keberatan, saya akan segera membayar uangnya ketika saya kembali." Penjual itu tidak menyangka bahwa kata-katanya akan benar-benar mengesankan orang lain, dan dia sangat bersemangat. Lantai datar seperti itu bernilai lebih dari 30 juta yuan. Karena tidak terlalu bagus karena penjualan, komisi penjualan adalah 2 poin persentase. Jika kesepakatan selesai, hadiah komisi yang dapat diperoleh penjualan hampir 700.000. Ketika dia memikirkan hal ini, dia segera berkata dengan penuh semangat, "Baik Pak, silakan ikut saya dan bayar depositnya dulu. Lalu saya akan mengantar Anda melihat rumahnya segera."
Setelah membayar uang muka sebesar 1 juta, Tanaka Koichi mengikuti pramuniaga wanita tersebut dan naik mobil menuju gedung 1. Tapi Liu Manqiong sudah selangkah lebih maju darinya dan tiba di rumah di lantai paling atas bersama Sister Xian. Saudari Xian mengikuti Liu Manqiong, masih merasa malu karena terlalu percaya diri sekarang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Nona Liu, terima kasih atas pandangan Anda ke depan. Anda tidak mendengarkan nasihat saya sekarang dan membayar niatnya biaya di muka. Kalau tidak, saya khawatir rumah ini akan dibeli oleh orang yang baru saja." Liu Manqiong tersenyum sedikit dan berkata, "Saudari Xian, tolong jangan katakan itu. Saya sebenarnya tidak punya pandangan ke depan, saya hanya relatif berhati-hati. Mungkin 100 kali hati-hati, 99 kali. Itu tidak ada gunanya. Tetapi menurut pendapat saya, meskipun berguna sekali, itu sepadan." Suster Xian mengangguk ringan, ekspresinya tampak tenang, tetapi dia sangat kagum di hatinya. Telah lama menjadi pengurus rumah tangga, dia pada umumnya adalah orang yang berhati-hati, tetapi tidak berhati-hati seperti Liu Manqiong. Dia merasa bahwa gaya perilaku yang hati-hati harus dipupuk secara perlahan. Liu Manqiong masih sangat muda dan memiliki latar belakang keluarga yang unggul. Orang kaya generasi kedua yang hebat tidak memiliki dasar untuk mengembangkan gaya hati-hati. Tidak ada tekanan dari orang atau benda dalam hidup mereka, dan mereka hanya melakukan apapun yang mereka inginkan. Ini juga yang menjadi alasan mengapa banyak orang kaya generasi kedua sangat impulsif dan berbicara serta melakukan sesuatu tanpa mempedulikan konsekuensinya, bahkan tanpa otak. Terlebih lagi, banyak orang kaya generasi kedua yang memiliki masalah umum yaitu rasa percaya diri yang buta dan kesombongan yang buta. Hal ini dikarenakan mereka selalu hidup di lingkungan yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Semua orang memuji, menyanjung, dan membiarkan mereka hidup hanya berdasarkan diri mereka sendiri. Kemampuan dalam halusinasi menjadi sangat kuat dan mampu melakukan apa saja. Beberapa dari mereka bahkan merasa hanya perlu membangun platform internet untuk menarik puluhan atau ratusan juta pengguna dan menginkubasi perusahaan-perusahaan terkemuka dengan nilai pasar puluhan miliar, yang dengan mudah melampaui upaya seumur hidup orang tua mereka. Namun Liu Manqiong memberikan perasaan kepada Suster Xian bahwa dia tidak begitu percaya diri. Meskipun dia di sini hanya untuk mewawancarai seorang dosen di Universitas Jinling, dia masih tidak yakin bisa mendapatkan surat penawaran dalam perjalanan ke sini. Dalam hal membeli rumah, terlihat bahwa Liu Manqiong sangat berhati-hati dan tidak mentolerir segala risiko dalam hidupnya sesuai kemampuannya. Oleh karena itu, dia sangat bingung dengan lingkungan seperti apa yang diberikan keluarga Liu kepada Liu Manqiong. Biarkan dia telah mengembangkan perilaku yang sangat berhati-hati. Tetapi dia tidak tahu bahwa alasan mengapa perilaku Liu Manqiong begitu berhati-hati sepenuhnya karena ibunya. Saat itu, suasana hati ibu dan ayahnya selalu buruk karena minat cinta mereka, dan karena mereka sedang mengandung saudara perempuan mereka mengabaikan kesehatan mereka, dan akhirnya membiarkan kanker itu berkembang hingga uang tidak bisa menyelamatkannya. Meski memiliki kekayaan puluhan ribu dan memiliki akses terhadap sumber daya terbaik di dunia, ibunya tetap tidak dapat bertahan hidup. Kejadian ini merupakan rintangan yang tidak akan pernah bisa diatasi oleh Liu Manqiong. Sejak itu, Liu Manqiong telah mengembangkan karakter berhati-hati dalam segala hal. Saat ini, Liu Manqiong melihat sungai yang mengalir tidak jauh dari sana, dan yang dia pikirkan adalah ibunya. Dia ingat ketika dia masih muda, ibunya senang berada di puncak gunung menghadap Pulau Hong Kong di malam hari dan menghadap pelabuhan Victoria yang terjal dengan kapal pesiar. Hal ini membuatnya sedikit tidak sabar untuk melihat sungai Yangtze di malam hari. Melihat bahwa dia bahkan tidak melihat ke dalam rumah begitu dia masuk. Sister Xian berdiri di depan jendela besar dari lantai ke langit-langit dan melihat pemandangan sungai. Dia tidak bisa tidak mengingatkannya, "Nona Liu, maukah kamu melihat tata letak rumahnya? Jika kamu tidak puas dengan apapun, atau jika kamu ingin menyesuaikan apapun, aku dapat membantumu." Oh, baiklah. Liu Manqiong kembali sadar dan melihat seluruh rumah bersama Sister Xian.
Apartemen berlantai datar ini berukuran tidak terlalu besar, lebih dari 200 meter persegi, dengan 4 kamar tidur. Salah satunya telah direnovasi menjadi ruang belajar. Selain itu, terdapat juga aula bunga di pinggir sungai Yangtze. Pengembang telah menambahkan gedung olahraga. Peralatan tersebut dapat dikatakan sebagai tempat kebugaran yang relatif kecil, dan karena adanya jendela setinggi langit-langit di dinding depan ruang tamu, Anda dapat melihat pemandangan sungai sambil duduk di sofa. Bagi generasi kedua kaya seperti Liu Manqiong yang terbiasa melihat rumah mewah, rumah ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apartemen berlantai datar milik orang-orang kaya raya. Lantai datar keluarga Liu di area tengah Pulau Hong Kong sebenarnya memiliki luas yang dapat digunakan lebih dari 1000 meter persegi dan terletak di lantai atas gedung pencakar langit keluarga Liu. Tampaknya setiap inci tanah adalah real estate komersial, tetapi keluarga Liu menggunakan lantai terbaik untuk penggunaan pribadi, di daerah di mana sebuah stasiun kerja berharga ribuan dolar Hong Kong sebulan. Satu ruang tamu berharga hampir 200 Hong Kong dolar. Perasaan meter persegi berada di luar imajinasi orang awam. Bagi mereka yang benar-benar kaya, mereka tidak mau repot-repot membeli real estate perumahan yang dikembangkan oleh pengembang real estate seperti Thomson Yipin. Mereka lebih suka bermain bebas di properti mereka sendiri tanpa batasan apapun. Oleh karena itu, Liu Manqiong tidak bisa mengatakan suka atau tidak suka dengan rumah ini, hanya saja lokasi, transportasi, denah, dan lantainya semuanya memenuhi kebutuhannya saat ini. Setelah melihatnya sebentar, Liu Manqiong berkata kepada saudari Xian, "Saudari Xian, dekorasi dan penataan ruang rumah ini cukup masuk akal. Sudah ada ruang belajar dan tempat kebugaran. Saya tinggal sendiri, dan sepertinya tidak ada yang perlu diubah." Saudari Xian mengangguk dan bertanya kepadanya, "Di mana perabotannya? Apakah kamu puas?" "Bagus sekali." Liu Manqiong tersenyum tipis dan berkata, "Pada dasarnya kamu bisa pindah dengan tasmu." Setelah itu, Liu Manqiong berkata kepadanya lagi, "Saudari Xian, tolong ajak saya berbelanja nanti untuk membeli beberapa barang rumah tangga dan pakaian dalam. Saya ingin tinggal di sini malam ini." Saudari Xian bertanya dengan ragu-ragu, "Nona Liu, mengapa tidak? Apakah kamu tidak menginap di sini malam ini? Villa ungu, ada cukup kamar di sana." Liu Manqiong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Kakek Qiu dan nenek Qiu sudah tua, jadi aku tidak akan mengganggu mereka. Aku akan tinggal di sini selama suatu malam hari ini, dan saya akan kembali ke Hong Kong setelah menandatangani kontrak besok." Saudari Xian berkata, "Sebenarnya, Tuan dan Nyonya sangat menyukai Anda. Mereka akan sangat senang jika Anda bisa datang dan menemani mereka, Liu." Manqiong berpikir sejenak dan berkata, "Baiklah, mari kita bayar sisanya dulu dan dapatkan kuncinya. Lalu beli beberapa barang rumah tangga dan bawakan. Sore harinya saya akan pergi makan malam bersama kakek Qiu dan yang lainnya. Setelah itu makan malam, saya akan mengobrol dengan mereka. Saya akan kembali setelah mereka istirahat." Setelah itu, Liu Manqiong menoleh untuk melihat ke sungai di luar jendela dan berkata, "Saya sudah lama tidak tinggal di tepi sungai, dan saya sangat ingin melihat pemandangan malam di sini pada malam hari." "Oke." Saudari Xian mengangguk penuh pengertian dan berkata, "Kalau begitu saya akan menemani Anda membeli beberapa barang dan melakukan beberapa pembelian. Oke, ayo kembali." "Terima kasih, Saudari Xian." Pada saat yang sama, Tanaka Koichi di bawah mengambil ponsel, mengambil video seluruh rumah, dan mengirimkannya ke Nanako Ito, yang sedang mengemasi barang bawaannya di Kyoto, dan kemudian mengirim yang lain. "Aku meninggalkan suara pesan dan berkata dengan rasa malu, 'Maaf Nona, saya benar-benar belum bisa menemukan villa yang sesuai dengan keinginan Anda akhir-akhir ini. Apakah Anda puas dengan apartemen berlantai datar ini, Ito?' Nanako mungkin melihatnya. Dia melihatnya dan berkata sambil tersenyum, 'Kelihatannya bagus. Itu saja, sangat sulit bagi Tanaka-san untuk melihat-lihat rumah dengan tergesa-gesa.'" Setelah Liu Manqiong menyelesaikan kebutuhan rumah tangga yang baru dibeli, dia kembali ke Villa Gunung Ungu bersama saudari Xian. Setelah mengetahui bahwa Liu Manqiong telah dipekerjakan,
Qiu Yingsan dan istrinya sangat senang dan meminta pelayan mereka menyiapkan jamuan perayaan yang elegan di rumah untuk merayakan Liu Manqiong. Yang mengejutkan Qiu Yingsan adalah Lin Wanner, yang selalu tidak menyukai kegembiraan, sangat senang untuk bergabung. Di meja makan, Qiu Yingsan berkata kepada Liu Manqiong, "Manqiong, jika kamu datang bekerja di Jinling mulai sekarang, jika kamu tidak ada pekerjaan, datang saja ke Zijin Villa dan minta ASEAN mengatur kamar besar untukmu." Liu Manqiong berkata dengan cepat, "Kakek Qiu. Sore ini, Saudari Xian menemani saya membeli rumah di Jinling. Sekolah juga akan memberi saya satu apartemen di masa depan." Qiu Yingsan berkata dengan terkejut, "Sudah membeli rumah? Lebih aman tinggal di sini daripada membeli rumah di luar, dan dengan ASEAN dan yang lainnya merawatmu, akan lebih nyaman bagimu untuk tinggal di sini." Nyonya Qiu tua di samping juga setuju dan berkata, "Ya, Manqiong, tinggal di sini dapat menyelamatkan Anda dari banyak masalah. Anda seharusnya tidak memiliki apapun di Jinling kecuali kami, kerabat dan teman." Seorang gadis sangat khawatir untuk tinggal di luar. Liu Manqiong menjelaskan, "Keamanan di dalam komunitas yang saya beli cukup bagus. Selain itu, keamanan di daratan jauh lebih baik daripada di Pulau Hong Kong. Di sini tidak ada yang tahu identitas saya, jadi seharusnya tidak ada bahaya." Qiu Yingsan tahu bahwa dia telah mengada ada keberatan, jadi dia mengangguk dan berkata, "Kamu akan tinggal di Jinling secara permanen mulai sekarang. Jika kamu membutuhkan bantuan, jangan bersikap sopan kepada kami. Jika kami tidak ada di sini, sama saja jika kamu menemukan Suster Xian." Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, "Saya akan mentransfer lebih banyak tenaga kerja dari Malaysia dalam beberapa hari ke depan sehingga saya dapat merespons dengan cepat jika terjadi sesuatu." Lin Wanner tidak memiliki tenaga kerja saat ini. Setelah pemaparan di utara Eropa, dia hanya memiliki satu pelayan tua setia yang tersisa, yang belum tiba di negara itu. Satu-satunya yang tersisa hanyalah keberadaan seperti Sun Zidong dan Qiu Yingsan. Untuk memastikan keselamatan Lin Wanner, Qiu Yingsan dan Sun Zidong telah mencapai konsensus untuk secara diam-diam mengirim pasukan ke Jinling dalam waktu dekat untuk memastikan keselamatan Lin Wanner. Bagi Qiu Yingsan, karena Liu Manqiong adalah cucunya, dia harus lebih menjaganya di masa depan. Meskipun Liu Manqiong merasa bahwa dia tidak akan berada dalam bahaya, dia masih berkata kepada Qiu Yingsan dengan penuh rasa terima kasih, "Terima kasih, Kakek Qiu." Pada saat ini, Lin Wanner di samping bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudari Manqiong, di mana kamu membeli rumahmu?" Liu Manqiong berkata, "Saya membeli Thomson Yipin di Jinling. Tidak jauh dari sekolah, hanya 10 menit berkendara." Lin Wanner sedikit terkejut dan bergumam, "Thomson Yipin." Sejak mengetahui bahwa Ye Chen ada di Jinling, dengan identitas lain, Lin Wanner mengetahui alamat Ye Chen. Dia tidak menyangka Liu Manqiong juga akan membeli di komunitas yang sama. Tapi dia tidak terkejut ketika memikirkannya. Bagaimanapun, Liu Manqiong datang ke sini untuk Ye Chen, jadi wajar baginya untuk membeli di komunitas tempat tinggal Ye Chen. Liu Manqiong berpikir bahwa Lin Wanner sedikit penasaran dengan rumah yang baru dibelinya. Jadi dia berkata sambil tersenyum, "Jika Xiao Wan tertarik, saya dapat mengajakmu berkunjung. Meskipun rumahnya tidak terlalu besar, namun memiliki pemandangan sungai yang bagus." Lin Wanner tersenyum. Dia berkata, "Saudari Manqiong, aku akan pergi bersamamu setelah sekolah dimulai. Akhir-akhir ini aku merasa malas dan bersahaja, dan aku tidak ingin pergi kemanapun." Lin Wanner tidak berani pergi ke Thomson Yipin. Bagaimanapun, itu terlalu dekat dengan Ye Chen. Meskipun dia datang ke Jinling hanya untuk Ye Chen, sebelum sekolah dimulai, orang yang paling dia takuti untuk dilihat adalah Ye Chen. Ketika Liu Manqiong melihat penolakan sopan Lin Wanner, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak ingin kembali ke sini sesekali setelah sekolah dimulai, aku bisa pesankan kamar untukmu, oke?" Lin Wanner berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu sudah beres." Setelah makan malam,
Liu Manqiong mengucapkan selamat tinggal kepada Qiu Yingsan dan istrinya serta Lin Waner, dan dikirim ke Thomson Yipin oleh Suster Xian. Sesampainya di rumah pertama yang dibelinya di Jinling, Liu Manqiong tiba-tiba merasa nyaman. Dia membuka jendela balkon pemandangan dan berbaring di tepi tempat tidur, memandangi pemandangan malam di sepanjang sungai Yangtze dan kapal-kapal yang bergerak perlahan di sungai. Dia merasakan angin malam bertiup dari sungai, dan suasana hatinya langsung menjadi jauh lebih luas. Pemandangan dari lantai atas sangat bagus, dan rumah ini merupakan rumah samping di lantai atas. Jadi pada dasarnya tidak ada gangguan kebisingan dari tetangga, yang membuat Liu Manqiong merasa sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Dia bahkan memiliki keinginan untuk tinggal di Jinling beberapa hari lagi. Namun, dia memikirkannya lagi dan merasa akan lebih baik dia meninggalkan Jinling sesegera mungkin setelah menandatangani kontrak dengan Universitas Jinling. Dia juga berpikir untuk memberitahu Ye Chen bahwa dia telah dipekerjakan oleh Universitas Jinling setelah dia resmi mulai bekerja. Pada saat yang sama, di area Villa Thomson Yipin, Malan akhirnya selamat dari larangan 72 jam di peron. Ketika dia memakai riasan tebal dan mengangkat teleponnya untuk memulai siaran langsung lagi, ruang siaran langsungnya mengalami masalah yang sama seperti 3 hari lalu. Tidak ada yang menonton. Kali ini, meski beberapa netizen secara tidak sengaja memasuki ruang siaran langsung dan melontarkan beberapa ucapan sarkastik, Malan pernah mengalami pemblokiran terakhir kali, dan kali ini ia tidak berani mengejar dan memarahi orang lain. Namun tidak mampu melawan berarti selalu ada perasaan marah di hati yang tidak bisa dilepaskan. Malan menyiarkan langsung selama setengah jam, namun tidak mendapatkan satupun penggemar, malah dibuat marah oleh netizen yang kasar tersebut. Sangat tertekan, Malan menutup sementara ruang siaran langsungnya, dan kemudian mulai menonton siaran langsung orang lain. Dia ingin belajar dari orang lain cara siaran langsung dan konten apa yang akan disiarkan, sehingga memiliki cukup banyak penggemar. Setelah melihat-lihat, Malan menemukan bahwa di ruang siaran langsung non-produk yang populer, konten siaran langsungnya beragam, namun setiap ruang siaran langsung memiliki ciri khasnya masing-masing, seperti siaran langsung permainan, siaran langsung aktivitas luar ruangan, dan siaran langsung, siaran talenta tertentu, bahkan ada ceramah langsung. Melihatnya, Malan merasa pada dasarnya dia tidak mampu melakukan ini. Hal ini terutama karena ia tidak memiliki bakat yang luar biasa sama sekali. Ia hanya bisa menyanyi, bermain musik, kaligrafi, melukis, dan menari, dan nyanyiannya kurang bagus, jauh dari level yang bisa membuat orang berhenti dan mendengarkan. Setelah memikirkannya berulang kali, Malan masih belum menemukan titik terobosan apapun, yang membuatnya merasa sedikit putus asa. Setelah menelusuri ruang siaran langsung di ponselnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Nenek, sepertinya saya benar-benar tidak memenuhi syarat untuk makan semangkuk nasi ini." Sambil merasa tertekan, dia tidak bisa membantu tapi menghela nafas pada dirinya sendiri. "Tidak masalah jika aku tidak bisa makan semangkuk nasi ini. Kuncinya adalah jangan biarkan Qian Hongyannya makan begitu bahagia, melihatnya makan dan minum, dan makan dan menyeka semuanya. Aku merasa lebih tidak nyaman daripada kehilangan 1 juta, dia tertekan, dan dia menyelipkan jarinya. Meluncur ke ruang siaran langsung lainnya, ada lebih dari 30.000 penonton di ruang siaran langsung ini. Pembawa beritanya adalah seorang pria parubaya yang berpenampilan biasa, dan pria ini berkata dengan berapi-api, "Anggota keluarga, Saudara Yong, saya selalu menggunakan hidup saya untuk melawan pemalsuan." Anggota keluarga di ruang siaran langsung semua harus tahu bahwa orang yang ingin saya basmi palsu kali ini adalah dokter kecantikan terkenal di internet. Setelah penyelidikan rahasia saya oleh Saudara Yong, saya menemukan bahwa dia sebenarnya bukanlah seorang guru akademis yang cantik sama sekali. Nama yang dia gunakan sekarang itu bukan nama sebenarnya, tapi pendidikan aslinya sebenarnya dari sekolah menengah teknik di kota kecil di selatan, dan dia dikeluarkan karena berkelahi sebelum dia lulus. Sekarang jumlah penonton di ruang siaran langsung telah mencapai 50.000, dan jumlah suka telah mencapai 3 juta.
saya akan segera merilis buktinya. Seseorang segera mengirimkan pesan di kolom komentar, saya sudah lama curiga ada yang tidak beres dengan dokter cantik ini. Terakhir kali saya memintanya mengerjakan soal kalkulus dasar di ruang siaran langsungnya. Dia sebenarnya langsung memblokir saya, dukung saudara Yong expose dia. Sontak, banyak orang yang melontarkan berbagai komentar di kolom komentar. Pada dasarnya mempertanyakan dokter cantik yang disebutkan oleh pembawa acara pria tersebut. Selain itu, banyaknya bingkisan yang bertubi-tubi terlihat mempesona dan semarak. Ketika Malan melihat ini, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia berpikir dalam hati, jika kamu bisa melawan pemalsuan, kamu bisa siaran langsung untuk menarik penggemar, maka sebaiknya aku melawan pemalsuan dan menjadi Qian Hongyan. Bersambung.